Halo, saya Desima. Di channel ini kita akan membahas 5 ketakutan yang mungkin dihadapi oleh seorang content creator. Simak terus video ini sampai selesai ya. Serius nih, berapa lama lagi kamu akan menunggu dan sibuk khawatir tentang kesalahan yang mungkin kamu lakukan ketika menjadi seorang content creator? Kali ini kita akan membahas tentang 5 ketakutan kamu yang sebagai content creator. Yang pertama adalah skill gap. Yang kedua adalah kamu merasa tidak akan ada yang tertarik dengan topik yang kamu bahas. Yang ketiga adalah kamu takut orang akan mengkritikmu dan menganggapmu sebagai penipu. Ketakutan yang keempat adalah kamu merasa tidak punya resource, ide atau waktu untuk create konten yang konsisten. Ketakutan yang kelima adalah kamu menganggap bahwa hanya orang-orang yang punya privilege, punya bakatlah yang layak untuk sukses, dan kamu menganggap diri kamu tidak mempunyai privilege dan juga bakat sebagai content creator. Dalam video ini kita akan membahas kapan dan bagaimana 5 hal yang kamu takuti tadi memang alami, bagian alami dari menjadi content creator dan bisa diimprove, dan batasan mana yang memang harus kamu patahkan sejak awal. Sekarang kita akan membahas tentang ketakutan yang pertama sebagai content creator adalah skill gap. Tentu saja skill gap bisa menghentikan kita untuk menjadi apapun, termasuk menjadi seorang content creator. Selama ada comparison, selalu ada skill gap. Jika kamu sudah memutuskan menjadi seorang content creator, kamu tidak mungkin selamanya terus-menerus membandingkan kontenmu. Dan juga tidak mungkin kamu selamanya tidak membandingkan skillmu. Pada kasus ini, kita hanya bisa berusaha memperkecil gap dan mempersempit skill gap yang kita miliki. Misal, mempersempit skill gap editing, atau mempersempit gap skill copywriting kita dan skill scripting kita. Dengan mempersempit gap skill kita, secara natural kita juga akan melakukan improvement. Oh, sekarang aku berpikir bahwa tidak akan ada yang tertarik dengan ide kontenmu, atau berpikir tentang konten orang lain lebih menarik, lebih lucu, atau lebih disukai, lebih bagus. Untuk yang satu ini, kamu bisa dan harus mematahkannya di awal dengan melakukan riset. Adakah kreator dengan niche yang sama dengan niche yang kamu pilih? Kedua, adakah audiensnya, adakah penontonnya? Pertanyaan yang ketiga adalah, siapa target audiens yang ingin kamu sasar? Misal usia, kegiatan, kesulitan audiensmu, dan problem audiensmu yang ingin kamu selesaikan. Jika kamu tetap tidak pede untuk menjadi seorang content creator, walaupun telah melakukan riset, namun kamu merasa tidak percaya diri saat eksekusi atau saat recording video, editing, atau bahkan saat kamu ingin memposting konten kamu. Mungkin kita harus sadari yang satu ini, bahwa halangan terbesarmu mungkin tidak terkait dengan orang lain atau pendapat orang lain. Namun, halangan terbesarmu mungkin berasal dari kritik dan pendapat orang-orang terdekat atau keluargamu sendiri.
Kamu harus mengatasi ini sesegera mungkin agar kamu semakin percaya diri dalam membuat kontenmu. Pengalamanku pribadi adalah akhirnya aku sampai pada kesadaran bahwa my family tidak termasuk dalam audiens saya. Momen aku menerima ini, aku menjadi pede dengan niche yang aku pilih dan pilihanku sebagai content creator. Ketakutan yang ketiga yang mungkin kamu harus hadapi sebagai content creator atau mencoba hal yang lain adalah ketakutan orang akan mengkritikmu dan menganggapmu sebagai pembohong atau penipu. Ya, mungkin kamu akan merasa kritik orang lain beralasan karena yang pertama, mungkin kamu tidak memiliki background pendidikan yang sama dengan niche yang kamu pilih. Ini keputusanku untuk mematahkan ketakutan yang tadi. Yang pertama, kita harus sadari dan menerima bahwa kritik akan selalu ada apapun yang akan kamu kerjakan. Bahkan ketika kamu tidak mengerjakan apa-apa pun dan diam, kritik dan pendapat orang lain itu tidak bisa dihindarkan. Pemikiran yang kedua untuk mematahkan ketakutan yang tadi adalah jangan sampai saya mengkritik diri saya lebih kejam. Hati-hati jika kamu memiliki kecenderungan ini tentang perfeksionis dan ketakutan untuk membuat kesalahan. Dan jangan juga sampai mengkritik dirimu sendiri berdasarkan pendapat dan kritik dari orang lain. Cara yang ketiga untuk mematahkan ketakutan kritik orang lain tentang menjadi seorang pembohong atau penipu adalah karena kita jujur bahwa konten ini adalah tentang inspirasi, tentang kesulitan-kesulitan yang sudah kita lalui dan bagaimana kita menghadapinya. Jika orang menganggapmu sebagai pembohong atau hanya omong besar saja karena kamu belum memiliki bukti seperti follower yang banyak, subscriber yang banyak, bisa dimonetasi, aku akan memberikan saran ini, dan ini juga adalah saranku sendiri terhadap pribadiku, yaitu adalah bahwa konsisten sendiri adalah bukti yang sudah aku miliki. Misal nih, sebagai content creator, kita belum punya 1000 subscriber atau 1000 follower. Channel kita tidak atau belum bisa dimonetisasi. Belum ada endorsan atau bahkan kita belum melakukan penjualan. Dan ini, kita secara natural memang akan lebih mudah mengagumi jika seseorang sudah berhasil, sudah kaya, berpengaruh, dan tanpa kita sadari, kita cenderung meremehkan perjuangannya di awal-awal, dan terbukti kita sering skip part-part perjuangannya yang membuat dia hampir menyerah. Misalnya, jika seorang yang sudah memiliki subscriber 1000 atau 100.000 bercerita tentang perjuangannya di awal-awal karirnya, kita akan dengan cepat mengatakan, tapi kan kamu sekarang sudah sukses, tapi kan sekarang kamu sudah banyak endorsan, sekarang kamu sudah bisa menghasilkan uang, dan bla 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 bla. Ini adalah bukti bahwa kita cenderung skip part-part yang sulit dan ingin mendengarkan kisah-kisah yang megah dan kesuksesan-kesuksesan yang menyilaukan. Kita akan bahas tentang ketakutan yang keempat, yaitu kamu merasa tidak punya resource, tidak cukup kreatif, atau tidak punya waktu untuk menjadi seorang content creator yang konsisten. Oke, kita akui memang bahwa secara teknik saya atau kamu mungkin tidak punya kamera yang bagus, tidak punya uang untuk bayar sistem otomasi. Kamu mungkin juga tidak cukup kreatif
untuk mencari ide untuk membahan kontenmu, atau bahkan kamu juga tidak cukup waktu untuk membuat sebuah konten. Banyaknya kekurangan yang harus kita atasi. Bagi saya tidak harus memiliki kategori yang sama dengan konten kreator lain supaya disebut konsisten. Kamu tidak harus terkesan dengan atau tertekan dengan orang lain yang upload video setiap harinya. Jika kamu hanya bisa upload short video, do it. Kita merasa tidak punya privilege dan bakat. Dan hanya orang-orang yang punya privilege dan bakat yang sukses menjadi seorang content creator. Di sini saya ingin mematahkan pikiran bahwa privilege itu bukan melulu membahas tentang kemudahan. Privilege itu juga membahas tentang keunikan dan keistimewaan seseorang dalam menjalani sesuatu. Misal, ada content creator yang punya privilege. Privilege-nya adalah punya tim kreatif sendiri, punya writernya, punya kameramennya, editing skill, dan timnya ada manajemennya. Dan dengan privilege ini, mereka bisa memproduksi video lebih banyak dan upload video setiap hari. Namun ada content creator yang punya privilege yang lain, misal bisa public speaking, bisa jadi writernya, bisa jadi editor, bisa jadi kameraman juga. Keistimewaannya adalah punya skill dan kreativitas yang luas. Terakhir, saya mau bilang bahwa aku tidak bisa meramalkan apa yang terjadi ketika kamu akan memposting video pertamamu. Namun, aku bisa pastikan kamu akan selalu penasaran apa yang bisa kamu hasilkan dan perubahan apa yang bisa kamu capai ketika kamu tidak berhenti menjadi content creator